Nah, ini ya saya ambil contoh kalau yang pertama nanti tidak lengkap, terus yang kedua nanti saya kosongkan kodenya. Ketiga ya, jenis test case ketiga, kemudian ini ada jenis test case yang kedua ya, ini, dan ada jenis test case yang pertama seperti ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang rekan-rekan mahasiswaku semuanya. Saya akan melanjutkan video tutorial terkait dengan black box testing analisis fungsi, yang mana pada video sebelumnya sudah saya sampaikan tentang tahapan-tahapan analisis fungsi yang terdiri dari 5 tahapan, yang mana tahapan pertama dimulai dengan kriteria fungsi, kemudian ada keluaran fungsi, yang ketiga masukkan fungsi, yang keempat ada kondisi internal fungsi, dan yang terakhir ada status internal fungsi. Nah, pada video kali ini saya akan membahas tentang bagaimana membuat desain test case yang terdiri dari 3 format. Ini format yang pertama, jadi kita nanti akan bikin dalam satu tabel, itu ada kasus dan hasil uji data yang benar ya. Data yang dimasukkan adalah username ya, dan password sesuai dengan peraturan yang telah ditentukan. Yang diharapkan itu adalah dapat masuk ke dalam sistem dan menampilkan menu utamanya, dan setelah diamati ternyata menampilkan halaman dengan menu utama sesuai dengan persyaratan yang disampaikan di sini. Berarti kesimpulannya diterima. Kemudian untuk pengujian yang salah, maksudnya dari kasus dan hasil uji data salah ini adalah pada saat dia menginputkan username dan sandi itu tidak sesuai dengan peraturan yang ditentukan, sehingga dia menuliskannya sembarang ya. Pada saat menuliskannya sembarang, yang diharapkan nanti pada saat dia login itu akan muncul warning ya, tampil pesan yang salah. Nah, setelah dilakukan pengamatan, ternyata pada saat diinputkan username dan passwordnya itu sembarang dan masuk ke halaman login itu sudah sesuai, yaitu loginnya gagal dan muncul pesan salah sesuai dengan yang diharapkan. Maka kesimpulannya juga dikatakan diterima. Nah, sebelum lanjut ke format yang kedua dan ketiga, sampai di bagian awal ini semestinya kita sudah paham betul apa maksud dan tujuan dari black box testing ya. Baik diinputkan yang benar maupun diinputkan yang salah, mereka sama-sama harus memiliki kesimpulan diterima. Tidak ada kesimpulan yang ditolak ya. Ini harus dipahami bahwa black box testing itu apapun hasilnya itu harus menghasilkan kesimpulan diterima, atau sukses, atau berhasil, atau valid. Itu yang perlu kita catat dan perhatikan baik-baik. Oke ya, kita lanjutkan di format yang kedua. Nah, contoh di format yang kedua ini kita akan melakukan proses uji coba pada form login admin. Di sini ada proses uji cobanya adalah username dan password tidak dimasukkan
tapi langsung dipencet tombol login atau masuknya, sehingga posisi username dan password itu kosong ya. Di kolom test case-nya ini username dan password maka dikosongkan. Hasil yang diinginkan apa kalau nanti username dan password itu dikosongkan lalu dia menekan tombol login? Dia akan memunculkan informasi mohon diisi username dan passwordnya. Nah, ternyata setelah diujikan itu sudah sesuai ya. Ternyata setelah dicoba tanpa diinputkan username dan password dan dia menekan tombol login, itu memunculkan hasil mohon isi username dan password di bagian sini. Sehingga kesimpulannya benar atau diterima atau sukses atau berhasil maupun valid ya. Yang kedua, proses uji cobanya adalah mengetikkan username dan password ya, dimana username dan passwordnya itu adalah admin ya. Mengetikkan username, ini ada kelanjutannya tapi terpotong ya. Ini kalau dilihat dari hasil yang diinginkan, itu sistem akan menolak dan menampilkan pesan ya. Sistem akan menolak dan menampilkan pesan, berarti di sini salah satu itu akan keliru ya. Mengetikkan username dan password di mana salah satu darinya itu tidak sesuai atau tidak benar atau dikosongkan salah satunya, dimana username-nya diinputkan admin di sini, sehingga sistem akan menolak dan menampilkan pesan ya. Pesannya mestinya kalau username-nya itu sudah benar admin, berarti passwordnya yang keliru, berarti dia akan menampilkan mohon maaf password Anda keliru ya. Itu dinyatakan benar juga. Ini untuk test case yang desain kedua, ada 1, 2, 3, 4, 5 kolom. Kalau di desain yang pertama tadi ini ya, atau ini ya, ini sama aja. Nah, ini ada 4 kolom, tapi di sini ada penulisan yang data benar, ini data yang salah. Format kedua, data benar dan salah dijadikan satu, itu juga boleh. Nah, ini yang contoh yang ketiga. Ini ada skenario pengujiannya, yaitu menambahkan data yang diinput tidak lengkap, lalu klik simpan. Nah, ini ada tampilannya, datanya yang diinput tidak lengkap, terus tiba-tiba langsung disimpan. Nah, yang diharapkan itu sistem tidak akan melakukan proses simpan karena tidak terisi secara keseluruhan, maka nanti akan muncul data belum lengkap. Pada saat diklik dia akan kembali ke form yang tadi belum lengkap, maka dinyatakan valid. Ini yang kedua. Nah, nanti saya akan mempraktekkan satu persatu ya. Saya akan praktekkan dari format pertama, kemudian lanjut ke format yang kedua, lalu kita akan lanjut ke format yang ketiga. Oke, kita mulai untuk mempraktekannya. Oke, kita kembali lagi di cekbansos.kemensos.go.id. Di sini nanti kita akan membuat tabel desain test case dengan format yang pertama ya, dimana nanti saya akan mencoba untuk test case pertama itu menuliskan provinsinya ini dengan sembarang terlebih dahulu ya. Karena kalau posisinya masih kosong, maka sudah otomatis kita tidak bisa melakukan pemilihan pilihan-pilihan yang ada di bawahnya. Oke, kita mulai di Microsoft Word-nya. Kita buka lembar Microsoft Word. Oke, kita lihat lagi susunan formatnya, ada 1, 2, 3, 4 kolom ya. Kita bikin 4 kolom, ada 4 kolom. Setelah itu kita bikin di sini merge cell-nya ya. Kita bikin merge cell, kemudian kita tuliskan di sini kasus dan data uji dalam kurung yang benar. Oke,
kemudian data yang dimasukkan, data yang diharapkan. Oke. Nah, di sini data yang dimasukkan memasukkan data provinsi dengan isian sembarang. Misal di sini saya tulis Jepang. Data yang diharapkan tidak akan dapat memunculkan pilihan kabupaten atau kota. Nah, hasil pengamatannya kita uji ya, karena di sini saya nanti menginputkannya adalah data yang pilihan provinsi itu saya ketikkan dengan manual Jepang ya. Kemudian nanti yang data diharapkannya adalah tidak akan memunculkan data pilihan di bawahnya, yaitu kabupaten atau kota. Nah, ini kalau kita pilih yang lain di bawah sini, dia akan muncul loading. Tapi kalau kita ketikkan di sini Jepang, dia tidak akan dapat memunculkan juga kota-kotanya. Nah, atau mungkin bisa diganti ya, no result found. Kata-katanya kan seperti itu, no result found. Berarti di sini kita tuliskan tidak dapat memunculkan bukan pilihan kabupaten kota ya, pilihan provinsinya, namun muncul pesan. Nah, ini pesannya tadi, no result found, no result found. Hasil pengamatan setelah diketikkan kata Jepang, maka muncul pesan no result found. Nah, di sini kesimpulannya berarti kita masuk ke simbol, kita masuk ke more. Nah, ini ya, kita kasih ini set, terus diterima. Ditolak. Kemudian kita masuk ke ini yang salah ya. Ini yang salah, berarti saya taruh ke bawah, saya cut, saya paste di sini. Ini saya match, nah, saya ketikkan di sini kasus data uji yang salah. Oke, nah, kita bikin lagi, ditaruh saja, drag ke bawah. Nah, ini tinggal di copy, kita taruh di sini, paste, dah. Nah, yang di sini kita tinggal memasukkan data yang benar ya, memasukkan data provinsi dengan benar dan sesuai aturan.
sini mau Anda tuliskan lebih jelas, misal itu misal Jawa Tengah. Yang diharapkan akan menampilkan pilihan provinsi. Ini mana mouse-nya? Ini misalkan kita ngetiknya tidak lengkap-lengkap ya, kita cukup menuliskan Jawa gitu aja, atau hanya Ja gitu ya, akan menampilkan pilihan provinsi berawalan atau terkait dengan huruf JA. Nah, kita coba kalau kita tulis Ja. Nah, di sini bisa jadi dia menampilkan Jambi, bisa jadi Jakarta, bisa jadi Jawa Barat, Jawa Tengah maupun Jawa Timur. Jadi tidak hanya Ja yang ada di awalan, tapi juga bisa Ja berada di tengah-tengah atau di akhiran. Nah, kita pilih yang Jawa Tengah. Oke. Hasil pengamatannya apa? Hasil pengamatan setelah diketikkan huruf J dan A, maka menampilkan provinsi yang berawalan atau berkaitan huruf J A, kata ya, bukan huruf, berkaitan kata Ja. Kesimpulannya berarti dia diterima. Nah, nih. Kemudian kasus yang kedua, ini kita bisa kasih nama ya. Ini bisa kita kasih nama. Yang pertama adalah pengujian pilihan provinsi. Nah, oke, ini saya hapus. Kita copy aja. Kemudian nomor 2, pengujian pilihan kabupaten atau kota. Ya aja ya, kita bikin ada 4 tabel ya, 4 tabel dimana 1, 2, 3, 4, 5, 6 baris. Ini saya merge lagi. Ini adalah kasus data uji yang benar. Terus ini saya baca lagi, kasus data uji salah.
Oke. Nah, data yang dimasukkan nanti di sini kita akan mengujikan data yang kabupaten kota ya, kabupaten atau kota. Kita tuliskan dengan misalkan karena apa namanya Semarang ya, kita tuliskan aja Semar gitu ya. Terus akan menampilkan pilihan kabupaten atau kota. Berawalan atau terkait dengan huruf kata. Semar. Hasil pengamatan setelah diketikkan huruf. Kata Semar, maka akan menampilkan kabupaten dan kota yang berawalan atau berkaitan kata Semar. Kesimpulannya diterima. Kita cek, masuk ke websitenya, kita ketikkan Semar. Pada saat kita ketikkan Semar, di sini muncul ya, keterangan kabupaten atau kota. Nah, tinggal dipilih, misalkan kota. Oke. Sudah ya, benar. Nah, kalau kasus yang salah bagaimana? Kasus yang salah ya nggak bisa, karena di sini dengan ketikkan Semar atau Anda ketikkan Joko gitu, ya hasilnya nanti ini ya. Berarti di sini ini kita copy, kita paste. Memasukkan data kabupaten dan kota dengan sembarang kata, misal di sini kita tuliskan Joko, akan menampilkan pilihan, nah, bukan akan menampilkan ya, akan menampilkan pesan no result font pada pilihan kabupaten atau kota. Kita copy. Hasil pengamatan setelah diketikkan kata Joko, maka pesan no result font pada pilihan kabupaten dan kota. Itu ya. Nah, ini saya mengambil beberapa contoh saja ya. Ini contoh dengan format yang pertama ya. Ini format pertama. Ini juga format pertama ya. Format desain test case pertama. Di sini provinsi, format desain test case. Aduh. Sekarang kita akan bikin yang format kedua. Format yang kedua kita pakai lanjutannya saja biar lebih mencakup keseluruhan. Nah, dimana nanti kalau kita asumsikan ini langsung aja ya, kita asumsikan tidak diinput bagaimana, karena kan tadi sudah diuji satu-satu sama ya. Ini kalau wilayah penerima manfaatnya tidak diisi secara lengkap, kemudian tiba-tiba kita klik cari data, nah, hasilnya kan seperti ini. Berarti kita tuliskan ya,
Berarti kita tuliskan di sini. Ini kita lanjutkan pengujian pencarian data penerima manfaat dengan format desain test case 2. Nah, kita tinggal tengok di format yang kedua, dimana di sini terdiri dari 1, 2, 3, 4, 5. Nah, 5 kolom: proses uji coba, test case, hasil yang diinginkan, hasil uji coba, dan kesimpulan. Kita bikin 5 kolom. Nah, di sini kita ketikkan proses uji coba, lalu kita tuliskan hasil yang diinginkan. Ini hasil uji coba, ini kesimpulan. Nah, proses uji cobanya adalah kita menginputkan data wilayah penerima manfaat tidak lengkap nggih, namun langsung menekan tombol cari data. Test case-nya berarti wilayah yang terisi hanya provinsi dan kabupaten atau kota. Selain itu belum diisi atau kosong. Nah, hasil yang diinginkan apa? Hasil yang diinginkan adalah menampilkan pesan terjadi kesalahan yang tulisannya ups, pilih wilayah hingga desa. Ada kata ups, pilih wilayah hingga desa. Nah, hasil uji cobanya setelah dilakukan sesuai dengan yang diharapkan, yaitu muncul pesan terjadi kesalahan. Jadi kesimpulannya adalah benar. Yang lain kita akan mengisikan ini komplit ya, misalkan di sini kita isi Genu ya, setelah diisi Genu di sini diisi Karangroto ya kan, tapi nama dan kodenya ini kita kosongkan. Nanti kita klik cari data ini, harusnya ada warning lagi. Nah, ini ada warning, kita tuliskan menginputkan semua wilayah, semua data wilayah penerima manfaat, namun nama dan kode dikosongkan atau belum diisi. Langsung menekan tombol
cari data. Maka test case-nya wilayah sudah terisi sampai dengan desa, namun untuk nama penerima dan kode tidak diisikan atau kosong. Hasilnya apa? Menampilkan pesan terjadi kesalahan yang bertuliskan ups, apa tadi, nama harus diisi. Nah, nama harus diisi. Setelah dilakukan sesuai dengan yang diharapkan, yaitu muncul pesan terjadi kesalahan. Ini kita copy saja sama ya. Nah, nih kita tambahkan lagi satu ya. Namanya terisi ya. Saya mau menguji namanya terisi, namanya di sini terisi, tapi kodenya saya isi sembarang. Nah, saya isi sembarang kodenya ya. Ini baru nanti klik cari data. Berarti saya tuliskan di sini menginputkan data wilayah sampai dengan desa, kemudian mengisikan data nama penerima serta kodenya, namun pengisian kode sembarang atau bebas, tidak sesuai aturan. Langsung menekan tombol cari data. Hasil yang diharapkan apa? Oh, test case-nya dulu ya ini ya. Test case-nya dulu. Wilayah sudah terisi lengkap sampai dengan desa. Nama penerima sudah terisi. Namun untuk kode sudah ini bukan kebalik ya. Kode sudah terisi namun dituliskan sembarang atau tidak sesuai dengan yang diminta. Hasilnya apa? Menampilkan pesan terjadi kesalahan. Ups, apa ya, kita cek diisi sembarang ya. Ini namanya sudah benar, alamat sudah komplit, kita klik. Nah, dia memunculkan di sini kode salah, masukkan kembali kode dengan benar. Kode salah, bukan ups ternyata ya. Kode salah, masukkan dengan benar. Masukkan kembali. Nah, jadi di sini setelah dilakukan sesuai dengan yang diharapkan, setelah dilakukan pengisian data secara lengkap, namun pada bagian kode diisi tidak sesuai yang diminta, maka akan memunculkan pesan terjadi kesalahan, dan di sini ditunjukkan dengan kata benar. Nah, perlu diingat ya teman-teman semuanya, ini yang saya tuliskan di sini ini hanya
sebagian contoh ya, sebagian contoh. Nanti kalau dipraktekkan di skripsi atau laporan-laporan tugas akhir, jenengan harus urut mulai dari ngecek ini, nginput provinsi yang benar seperti apa, yang salah seperti apa hasilnya. Lanjut nanti kabupaten kotanya, lanjut ke kecamatannya, lanjut ke desanya seperti apa. Baru nanti kalau nama ini saya masukkan sembarang, bagaimana? Misalkan 1 2 3 4 5 ya. Kemudian saya kasih simbol-simbol, ini hasilnya bagaimana? Urut sampai dengan nanti di huruf kode, sampai nanti menghasilkan nama yang benar atau nama yang menerima hasil pencariannya tersebut seperti apa, itu harus urut ya. Itu salah satu contoh dari test case format yang kedua. Nah, kita akan masuk ke format yang ketiga ya. Ini format ketiga aja. Format yang ketiga itu kita lihat format yang ketiga. Format yang ketiga di sini yang membuat beda adalah kita melakukan screenshot atau print screen ya. Ada print screennya. Ini lebih bagus ini sebenarnya ya, karena apa? Bisa dicek baik dari deskripsi tulisan ya, narasi kita, juga ada deskripsi gambarannya. Nah, ini cukup membantu. Sama enggak hasilnya? Kemudian nanti hanya diganti di sini kata-katanya valid dan tidak valid, tapi tetap harus dijawabnya valid ya. Karena ini black box testing, semuanya itu harus tercantumkan kata-kata valid, diterima, sukses, berhasil, benar. Ya. Gitu ya. Di sini ada 4 kolom ya, 4 kolom. Kita akan bikin. Ada 4 kolom. Ini ada nomor, skenario pengujian, hasil yang diharapkan, yang oke. Yang nomor 1. Nah, di sini kita akan melakukan pengujian tadi ya. Saya ambil contoh yang simple tadi. Nah, ini ya, saya ambil contoh kalau yang pertama nanti tidak lengkap, terus yang kedua nanti saya kosongkan kodenya ya. Gitu. Di sini saya akan posisikan kosong lagi. Saya reload lagi. Nah, ini ya. Ini posisi masih kosong seperti ini. Jadi bisa saya tuliskan di sini. Ini saya screenshot ya. Saya screenshot. Posisi inputan keseluruhan masih kosong atau belum terisi. Langsung menekan tombol cari data. Guys, screenshotnya belum dapat. Screenshot. Ini kita kecilkan, kita crop. Terus kita kecilin.
nggak usah gede-gede banget ya. Seginilah cukup. Ini kita turunkan biar bisa dibaca semuanya. Hasil yang diharapkan di sini adalah akan menampilkan warning, informasi pesan terjadi kesalahan. Nah, tulisannya nanti kita tinggal cek aja di sini apa hasilnya. Klik, pilih wilayah hingga desa. Ini kita screenshot. Ups, pilih wilayah hingga desa. Nah, kita screenshot ini di sini. Nah, kita ambil yang pesannya ini. Oke, sudah, kita kecilin. Nah, seperti ini ya. Kesimpulannya berarti valid. Nah, satu lagi, kita coba contoh satu lagi. Kita inputkan Jambi misalkan, kotanya Muaro Jambi. Kemudian ini saya coba yang benar ya. Saya pilih Kumpeh gitu, saya nggak tahu daerah sana. Pulau Mentaro. Nah, namanya saya kasih nama depan aja. Terus ini saya inputkan MFAB 4D. Jangan lupa di screenshot dulu ya. Jangan keburu-buru cari data, screenshot dulu. Mengisikan data dengan lengkap secara menyeluruh dan sesuai dengan aturan. Maksudnya sesuai dengan aturan itu ya ketentuan-ketentuan yang diberikan tadi kita sudah memenuhi ya. Tinggal kita kecilin. Oke. Terus ini hasil yang diharapkan, menampilkan data penerima manfaat bantuan. Semoga nama ini ada di sana ya. Kita klik cari. Nah, ini ada ya. Ini kita screenshot. Terus kita taruh paste. Kita kecilin. Nah, di sini dituliskan valid. Nah, kurang lebih seperti ini, nggih. Ini untuk format yang ketiga, kurang lebih seperti ini. Cuman nanti pesan saya yang perlu diingat, jenengan harus mengoreksi satu persatu dari sini, kemudian benar salahnya dari sini, benar salahnya dari sini, benar salahnya dari sini, benar salahnya kalau ini diisi dan tidak, benar salahnya ini diisi dan tidak, atau sesuai dengan kode yang diminta, baru dilakukan pencarian. Ini sedikit gambaran tentang bagaimana menyusun desain test case black box testing. Ini yang test case ketiga ya. Jenis test case ketiga. Kemudian ini ada jenis test case yang kedua ini, dan ada jenis test case yang pertama seperti ini. Nah, semoga apa yang dapat saya sampaikan ini, yang sudah saya sampaikan ini dapat bermanfaat bagi rekan-rekan mahasiswa semuanya.
Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.